Ini Pak Dokter, akhir-akhir ini kan virus corona sudah sangat merebak sedunia. Itu menjadi horor buat masyarakat. Sebenarnya apa sih virus corona itu, Dok? Langsung saya jawab, kalau virus corona itu merupakan turunan daripada SARS. SARS itu Herpes Acute Respiratory Syndrome. Dulu dikenal dengan penyakit yang biasa turun dari unggas ke manusia. Tapi sekarang beda, SARS-CoV-2 atau Corona 19. Kenapa? Karena pada waktu di Wuhan, penularan dianggap dari unggas ke manusia. Tapi sekarang yang lebih bahayanya adalah penularan ini bisa dari manusia ke manusia. Dan sampai saat ini obatnya belum ditemukan dan antivirusnya belum ditemukan. Kalau untuk penyebarannya sendiri virus itu melalui apa itu, Dok? Untuk saat ini penyebaran itu melalui droplet. Droplet itu apabila orang batuk mengeluarkan dahak, itu virusnya akan terbang. Terbang itu dilihat dulu, kalau di udara bebas dia itu kekuatannya cuma 10 menit karena dengan sinar ultraviolet yang ada di matahari dia akan mati. Tapi apabila dia terhirup langsung oleh manusia, dia akan langsung masuk ke tubuh manusia. Tapi ada jarak. Misalnya 1,5 meter itu adalah jarak aman untuk bicara, untuk ngobrol. Apabila virus itu misalnya pas waktu batuk atau bersin dia melompat ke tubuh kita, di tangan kita itu bisa menempel sampai kekuatan 2 jam, di baju itu sampai kekuatan 9 jam. Itu. Jadi itulah gunanya kita harus menjaga jarak. Jarak amannya adalah 1,5 sampai 2 meter itu. Nah ini jaraknya kurang aman ini, terlalu deket ini. Gak apa-apa. Tapi kan ini wawancara ya gak apa-apa. Terus tindakan yang harus kita lakukan sebagai masyarakat atau sebagai pribadi itu seperti apa, Dok? Tindakan sementara ini kita adalah harus membatasi. Itu ada social distancing. Terus ada lagi physical distancing. Dalam artian kita harus jaga jarak, harus kita hindarkan adanya perkumpulan, harus kita hindarkan adanya, mohon maaf ya, jabat tangan, karena tahu sendiri di tangan saja 2 jam itu kekuatannya. Dalam artian sekarang untuk memutuskan rantai virus ini, jalan satu-satunya adalah kita berdiam diri di rumah. Dan kita juga menghindari perkumpulan orang banyak. Karena virus ini itu beda dengan virus-virus lainnya. Virus ini sangat cepat menular dan acute-nya sangat cepat. Gejala-gejala awalnya, ini perlu diketahui gejala-gejala awalnya. Apabila orang pertama kali terkena virus corona, awalnya 1-3 hari dia mengalami sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan belum terlalu parah, dia kayak orang masuk angin, pegal-pegal, linu-linu, sakit tenggorokan ringan, tapi belum demam. Di hari keempat, sakit tenggorokan makin hebat karena dia itu kumannya awalnya di tenggorokan. Kumannya agak hebat, suaranya akan ada serak tapi belum demam. Hari kelima ada timbul juga batuk. Dan hari keenam baru di situ timbul suhu tubuh yang mulai agak demam. Kisaran 37 derajat sampai 38. Itu hari ke-7, hari ke-8. Nah, itu disertai dengan batuk dan sesak. Jadi yang membedakan antara corona dengan flu biasa adalah kalau corona itu adanya batuk, pilek dan sesak, tapi kalau cuma flu biasa tidak disertai dengan sesak. Itu aja. Kalau untuk pencegahannya sendiri seperti apa dan bagaimana? Pencegahannya untuk saat ini yang tadi saya katakan, yang pertama adalah jaga jarak aman, jaga kebersihan, berdiam diri di rumah. Itu jalan satu-satunya untuk memutuskan mata rantai virus corona. Nah, kita juga dihimbau sebenarnya untuk melakukan menjemur tubuh kita pada jam 9 sampai jam 10. Karena kenapa? Virus corona itu bisa mati oleh sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adanya di mana? Adanya di matahari. Oleh sebab itu, di saat siang jam 9 sampai jam 10 atau sampai jam 2 siang, harusnya kita membuka rumah kita agar udara bisa masuk ke dalam. Kalau udara masuk ke dalam dengan ada sinar ultraviolet, insya Allah virus akan mati. Yang kedua, yang tadi saya ceritakan, tetap kita harus bekerja sama, kita harus diam, berdiri di rumah, menjaga kebersihan, hindarkan kontak dengan masyarakat luas, hindarkan bergaul, berkerumunan orang banyak. Terus untuk
tindakan dok dari pemerintah, tindakan dari pemerintah itu seperti apa dok, yang akan atau yang sudah dilaksanakan? Untuk saat ini kita lihat daerah Kabupaten Bekasi ya. Kabupaten itu membentuk satuan gugus tugas yang diketuai oleh Pak Kapolres Kabupaten Bekasi, dan di situ ada elemen namanya pimpinan daerah, dan artian ada bupati, ada ketua DPRD. Itu membuat satuan gugus tugas yang dalam artinya itu percepatan untuk menangani virus corona. Dan alhamdulillah sekarang rumah sakit umum daerah Cibitung sudah dibuat untuk rumah sakit rujukan untuk COVID, dan rumah sakit cabang Bungin ke depannya akan dibuat juga untuk pasien-pasien PDP, pasien dengan pengawasan. Itu insya Allah akan rumah sakit cabang Bungin akan diberdayakan, dan sekarang rumah sakit itu sedang dibenahi. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan dipergunakan juga untuk menampung yang terkena virus corona. Dan alhamdulillah Bupati kita juga sudah menyodorkan surat ke Bapelkes untuk diadakannya isolasi untuk ODP, orang dengan pemantauan, dalam artian agar penyakit ini tidak menyebar luas. Gitu. Kenapa hanya satu rumah sakit yang dibikin rujukan, hanya rumah sakit umum daerah? Karena kita tidak mau kalau dirujuk langsung semua rumah sakit, otomatis angka penyebarannya dan penularannya sangat meluas. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan tenaga medis, perawat, dokter, jangan sampai tertular. Tapi kalau dengan adanya satu rumah sakit rujukan, di situ akan terisolir dan tersentralisasi masalah virus corona. Mungkin itu Pak, tindakan pemerintah daerah. Terkait dengan Bapelkes itu sendiri dok, kan ada di lingkungan warga. Mungkin biar nggak ada miskomunikasi atau nggak ada kekhawatiran warga sekitar, seperti apa dok? Itu kalau menurut saya penularannya itu jaraknya 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, sedangkan yang di Bapelkes itu kan saya pikir jaraknya sampai 10 sampai 20 meter lah dari jalan. Kedua, ODP itu belum tentu orang itu positif. Karena ODP itu baru hanya demam dan batuk pilek. Tapi kita lihat prosesnya selama 14 hari. Apabila dia ada sesak langsung kita rujuk. Nah, dibandingkan misalnya ditaruh di rumah itu kan agak khawatir juga. Tapi adanya peran pemerintah untuk ditaruh di Bapelkes itu saya sih apresiasi gitu, sebagai anggota DPRD, yang kedua sebagai dokter saya apresiasi. Berarti ada tindak lanjut pemerintah untuk memutuskan mata rantai virus corona. Terus satu lagi nih dok, sebagai kita warga terutama di perumahan, Minum? Iya. Ya, kita mutasi atau migrasi masyarakat itu cepet banget gitu. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang dari luar kota, ada yang kita juga ke pulang kampung gitu. Ini kan ada proses, kalau saya baca kemarin ada peraturannya, harus lapor dulu, harus segala macam, isolasi 14 hari. Itu seperti apa itu dok? Perjalanan penyakitnya kan 14 hari, inkubasinya itu 14 hari. Jadi kalau menurut saya baiknya kita masyarakat ini kita harus bekerja sama. Dalam artian lebih baik kita di rumah, lebih baik kita di lokasi kita dulu, jangan sampai kita keluar daerah. Karena walaupun kayak gimana kita juga nggak tahu dalam tubuh kita apakah kita juga terkena infeksi, terkena virus corona atau tidak. Mungkin perlu kita ketahui kalau virus corona ini adanya namanya gejalanya asimptomatik. Dalam artian orang itu bisa aja terkena virus corona, tapi dengan imun yang kuat, tubuh yang kuat, dia nggak bisa bergerak. Makanya itu jaga kesehatan, olahraga, makan teratur. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, baiknya untuk saat ini kita lockdown dulu, kita di rumah dulu, kita jangan pulang kampung. Otomatis kan kita juga kan kalau pulang kampung dikhawatirkan. Namanya kita juga termasuk sudah zona merah, apalagi Kabupaten Bekasi udah KLB. Kita juga nggak tahu tubuh kita apakah positif atau tidak. Nah, makanya kita jangan sampai membawa virus ini ke daerah-daerah kita. Oleh sebab itu, ya udahlah, kita di rumah kita dulu, dibuka pintu kita setiap pagi dan sampai siang hari agar virus corona itu mati dengan sinar ultraviolet, dan kita juga mampu bekerja sama dengan masyarakat, dengan pemerintahan agar kita tidak berkerumun pada orang banyak, harus tetap di rumah. Ini berkali-kali saya bicarakan dalam artian untuk memutus mata rantai.
Karena untuk memutus mata rantai harus kayak gini. Sampai saat ini virus ini belum diketemukan vaksinnya dan belum ditemukan obatnya. Oleh sebab itu ini harus ada social distancing, physical distancing, dalam artian semua mata rantai harus putus. Himbauan sekarang untuk masyarakat adalah kita jangan takut dengan virus corona. Yang ada sekarang harus kita lawan. Dengan apa? Dengan olahraga yang cukup, dengan olahraga, dengan istirahat yang cukup, makan yang bergizi, dan kita jangan selalu membuat ini adalah menjadi sugesti buat kita. Apabila orang terkena ODP, jangan tiba-tiba langsung status sosial orang itu hilang. Jangan langsung status sosial itu dijauhkan dari kita. Tidak harus begitu. Yang penting dengan olahraga, dengan makan teratur, dengan hidup sehat, dengan kita juga memutuskan mata rantai di rumah. Jangan berkerumun orang banyak, itu merupakan satu himbauan untuk masyarakat agar kita ini tercegah dari COVID-19.